Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mari yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan aktivitas yang selalu kita kerjakan. Terlebih-lebih adalah perkara ibadah, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah. Tentu semua itu adalah berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya. Khonifuddin azani Allah wa ayakum, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara iri hati ini adalah sebuah penyakit hati yang paling Allah benci dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci. Maka tiada lain yang wajib kita lakukan pada penyakit iri hati ini melainkan kita untuk menjauhinya. Inilah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Janganlah kalian saling iri dengki, saling hasad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat." Jauhilah oleh kalian perkara iri hati, jauhilah kalian dari perkara dengki, sebab orang yang dengki dengan perkara dengkinya itu, penyakit yang dimilikinya, dengan dengkinya itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api itu membakar kayu bara. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit iri hati atau dengki, hasad, bahkan orang milenial yang sekarang mungkin menyatakan sifat iri ini disebut dengan sirik. Kenapa Anda sirik denganku? Kenapa antum sirik denganku? Kan gitu. Kenapa antum begitu sirik sekali dengan ana wa antum, kan begitu. Ternyata dampak dari dengki, iri hati, hasad ini sangat luar biasa bagi kita dan juga orang lain, sehingga Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan bahwasanya al-hasad huwa tamanna zawalun ni'mah an sahibihi. Ketika seseorang menginginkan kenikmatan yang diinginkan oleh orang lain itu hilang padanya. Bahkan derajat yang paling tinggi, yang paling ekstrim ini teman-teman, ternyata ketika seorang ini hasad, iri, ataupun dengki kepada orang lain, dia menginginkan bahwa kenikmatan yang sekarang dimilikinya itu hilang darinya. Kemudian nikmat tersebut pindah kepada dirinya. Maka hasad ini tidak ada baiknya. Namun saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada beberapa kondisi kita boleh iri hati kepada saudara, teman, bahkan orang yang tidak kenal pun kita boleh iri kepadanya. Siapa saja mereka?
Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sabdakan dalam hadis beliau, la hasada illa fi itsnain. Tidak boleh kita iri hati, hasad, kecuali dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Yang pertama, kelompok pertama, kita boleh dengki kepada orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara Al-Qur'an, atau dalam hadis lain itu dikatakan al-hikmah, ilmu. Dengan Al-Quran tersebut dia memegangnya, membaca, bahkan sampai mengamalkan dari pagi, siang, sore, malam, balik lagi ke paginya, siang malam pegangannya Al-Quran. Kalau orang yang memiliki ilmu, dia dengan ilmunya mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkannya, sehingga ketika dia mengajarkan, orang yang diajarkan mengamalkan ilmu tersebut. Maka kita boleh iri kepada orang-orang yang seperti ini. Kita boleh iri kepada orang yang lebih pintar dari kita daripada ketika kita iri kepada orang yang banyak harta. Digaris bawahin, banyak harta maksudnya adalah ketika kita iri kepada tetangga kita yang memiliki mobil mewah, cantik. Bukan yang seperti ini. Kemudian saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iri yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahullahul mal fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian kelompok yang 2, kita boleh iri itu kepada siapa? Kepada mereka, siapa saja? Mereka yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta. Dengan hartanya tersebut mereka berinfak dengan uangnya, dengan hartanya, baik pagi maupun siang, malam, dan kembali lagi. Maknanya kapanpun dia menginfakkan hartanya. Kita boleh iri kepada orang-orang kaya sebagai agniya, namun kekayaannya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang benar. Maka para ulama menjelaskan bahwa perkara iri yang seperti ini namanya adalah ghibthah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya hasad ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulnya selalu mewanti-wanti perkara hasad. Namun perkara ghibthah ini merupakan perkara yang dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Dengan ghibthah tersebut kita termotivasi untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Contohnya adalah para sahabat. Ingatkah kita, bukankah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah mampu menginfakkan seluruh hartanya, kemudian diikuti jejak setelahnya Umar radhiyallahu anhu menginfakkan setengah daripada hartanya, dan itu mampu mereka lakukan. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya ternyata tidak mampu untuk menginfakkan harta tersebut, maka datanglah seorang Bilal yang hanya mampu untuk mengerjakan amalan yang sunnah, namun dengan amalan sunnah tersebut mampu menjadikan dirinya mendapat kedudukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami harap dari sekarang kita tidak boleh merasa iri hati kepada orang lain. Bolehlah iri dengan satu kata, yakni ghibthah, iri terhadap kebaikan yang orang lain perbuat dan kita ingin melakukan yang sedemikian rupa, sehingga kita menjadi orang yang lebih manfaat di dunia ini. Semoga min huna nabda wa fil jannah naltaqi. Semoga bertemunya kita di sini, bertemunya di sini menjadikan kita berjumpa di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Min huna nabda wa fil jannah naltaqi. Dari sini kita mulai. Semoga di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kita akan berjumpa lagi dalam satu atap rumah, yakni dengan berlandaskan keimanan yang dilandaskan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.